Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam acara podcast yang diadakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Untuk tema hari ini yang akan jadi bahan untuk kita diskusi bersama adalah kepatuhan pajak, takut sanksi atau sadar kewajiban. Nah, untuk hari ini podcastnya dengan narasumber adalah Ibu Dr. Anda Caturini Widosari, AKMBT. Boleh sebelum kita mulai saya bacakan profil singkat dari Ibu Catur terlebih dahulu. Baik, Ibu Catur adalah dengan mata pendidikan adalah lahir di Palembang 7 Mei 1961 dan merupakan alumni dari FE Universitas Sriwijaya, jurusan akuntansi, S2, Master Business Taxation dari University of Southern California, USA, dan bekerja sebagai ASN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sejak tahun 1990, Bu. Dan Purna Bakti tahun 2021. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Catur atas kehadirannya, untuk kesediaannya datang sore hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk profil singkatnya dan sebagai pendamping narasumber saat ini adalah Bapak Asih yang juga merupakan Dewan Eksekutif dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Mohon untuk Bapak Asih memperkenalkan diri, Pak. Nah, Bu Catur ya, perkenalkan diri saya harus. Baik, terima kasih Sobat IKPI, Bu Catur, Mbak Agnes. Saya Asih Arianto, saya Direktur Eksekutif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Sehari-hari yang punya kantor di Pejaten sama di Fatmawati. Jadi yang mengomandoi operasional IKPI sehari-hari. Cukup itu aja kan Mbak Agnes? Sebenarnya banyak ya Pak, cuma nanti kepanjangan karena sebenarnya banyak pengalaman beliau dari Pak Asih. Nggak apa-apa, nanti digali sambil ngobrol pasti tergali ya, karena sepertinya akan di ruang lingkup Ibu Catur dan Pak Asih nih tema kita hari ini. Nah, saya mohon izin saya sampaikan narasi singkat dulu. Jadi untuk podcast hari ini sebenarnya banyak wajib pajak yang patuh itu karena takut diperiksa atau kena sanksi. Jadi, tapi ada juga sih yang benar-benar sadar bahwa pajak adalah kontribusi ke negara. Jadi, mana nih yang lebih dominan kalau di Indonesia? Nah, kita akan kupas hari ini. Semoga waktunya cukup ya, Bapak dan Ibu, untuk saling berbagi. Nah, seperti itu. Baik, pasti Bapak dan Ibu juga udah familiar ya dengan ada cerita yang lumayan viral nih Bu, UMKM yang tiba-tiba kena SP2DK. Yang tadinya benar-benar nggak ngerti apa itu SP2DK, dia tanya jualan dan usaha ya. Terus tiba-tiba heboh, omsetnya di marketplace dia tiba-tiba kena SP2DK saat pandemi pula. Nah, itu kan jadi ada stigma ya Bu di masyarakat. Nah, bagaimana pandangan dari Ibu Catur dan Pak Asih? Silahkan. Pak Asih dulu atau saya dulu nih? Catur aja. Catur aja kalau ini. Nanti saya nanya sama Bu Catur. Oke. Baik Mbak Agnes. Kalau mengenai secara singkat mengenai SP2DK. SP2DK itu adalah surat permintaan penjelasan mengenai data dan keterangan yang karena kan pajak itu kan kalau ngelihat kan memang berdasarkan pasal 31A itu kan dari ILAP. ILAP itu institusi, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Jadi dari manapun sebenarnya wajibnya masuk sudah kepada DJP. Nah, apapun itu kan dia masuk. Nah, kalau fenomena SP2DK kita tidak spesifik ngomong di masa pandemi karena SP2DK kan tidak hanya di masa pandemi ya. Kebetulan masa pandemi itu memang masa kalau kita katakan adalah saat yang memang pada waktu itu untuk e-commerce itu online itu kan memang booming karena memang orang tidak berani keluar. Tapi tidak berarti SP2DK itu adanya pada saat pandemi. SP2DK itu sampai kapanpun sepanjang memang ada data yang menurut Direktorat Jenderal Pajak belum termasuk di dalam pelaporan
pajak-pajaknya ya kemungkinan besar akan selalu ditanyakan. Nah, saya sih melihat jangan pernah takut dengan SP2DK. Karena apa? SP2DK itu kan namanya permintaan penjelasan. Cuman tinggal kita siapkan datanya. Kalau kita nggak punya data, kita nggak tahu SP2DK mengenai apa, ya kita datang, tinggal tanya apa sih datanya. Toh tidak saat itu juga harus juga diselesaikan. Kita kan boleh minta waktu gitu loh. Kita boleh. Dan kalaupun misalnya pihak DJP nggak memberi kita waktu, wah boleh dong kita protes. Boleh, karena kan DJP kan harus melayani kita. Kita juga kan orang yang tidak saat itu juga kita bisa tahu kan. Jadi boleh saat itu kita jelasin datanya apa. Kalau memang tidak bisa saat itu ya kita minta waktu. Minta waktu kepada petugasnya untuk datang kembali. Rasanya tidak perlu ditakutin SP2DK itu. Karena kadang-kadang kan datanya bersifat general, umum, tidak spesifik. Sehingga kan apakah sudah masuk atau tidak kan kita yang tahu kan. Sebagai wajib pajak ya kita datang beri penjelasan. Jadi Mbak Agnes sama Bu, pertama udah langsung ngegas SP2DK ini. Jadi saya ini Bu. Kalau ngomong SP2DK karena lagi booming ya, Pak, lagi hot issue. Ibu sampaikan kan ada ILAP ya, ada ILAP, ada segala macam. Nah artinya sebetulnya wajib pajak itu nggak ada tempat untuk sembunyi kan ya Bu ya. Sekarang ini sebetulnya kan, ya. Jadi cocok dengan tema kita hari ini kan. Jadi siapapun Anda punya usaha, lapor nggak lapor, teman-teman di pajak pasti tahu ya Bu ya. Ya. Gitu. Karena data kan masuk mengalir dengan sendirinya. Apalagi nanti kalau Kortek tambah lagi. Kortek kan sudah jalan. Ya. Karena ILAP itu kan tidak tergantung pada Kortek karena sudah jauh sejak. Cuma bedanya kalau dulu datanya di entry, kan? Nah kalau sekarang kan mengalir dengan sendirinya. Kalau melihat makna saya sendiri kan nggak paham persis Kortek. Apakah ini teman? Keinginan kita kan kita sebagai masyarakat kan punya keinginan supaya siapapun bayar pajak. Kalau memang itu ada kewajibannya harus bayar gitu. Nah kalau memang itu kan sini bayar, masa saya enggak dengan objek yang sama dengan kewajiban sama kan harusnya begitu. Jadi mengalir dengan sendirinya dia masuk ke sistem terus langsung masuk ke ininya sendiri. Itu yang saya pahami ya mengenai Kortek gitu. Itu yang saya paham dan semoga memang itu. Jadi kalau sesuai dengan tema kan kepatuhan wajib pajak ini kesadaran atau takut ya. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini kan saya tuh kalau ibu sampaikan tadi berarti kepatuhan wajib pajak itu kan ada jenjangnya ya Bu ya. Kalau yang tadi Mbak Agnes cerita, mungkin orang ini belum wajib pajak dia, tapi dia udah punya penghasilan kan. Saya pernah baca buku itu, ada 4 jenjang untuk tingkat kepatuhan. Yang pertama dia itu cukup mendaftar diri sebagai wajib pajak itu udah patuh tingkat 1 bagi dia. Ya. Bagi kita lah. Ya, betul. Terus ada saya lapor itu patuh tingkat 2. Lapor dengan benar itu patuh tingkat 3. Terus ini yang benar-benar patuh banget itu yang ini katanya. Ini sudah daftar, lapor udah berusaha benar, masih salah, itu pun nama dia dibayar gitu. Nah, monggo Ibu gimana Bu? Kalau secara pribadi apapun leveling yang kita buat sepanjang memang itu adalah ininya kita, keyakinan kita, nggak ada salahnya. Dan memang kalau dilihat memang tingkatkan kalau memahami pajak itu kan dimulai dari tahu dulu kan. Nah tahu itu kan tidak berarti betul-betul saya nggak tahu. Kalau orang lain mengatakan sudah tahu itu pasti paham. Iya, beda kan ya. Nah, jadi kan kalau tahu, kamu tahu PPh,
Tahu, Tahu. tapi bunyinya apa, aturannya Iya. apa, belum tentu. Tapi kalau sudah kamu paham sama PPA, insya Allah paham. Jadi at least sudah tahu kalau melaksanakan PPA ini, objeknya ini, walaupun mungkin belum tadi leveling yang ketiga, Iya. kan. Nah, boleh aja sih, sah-sah aja 4 itu, dan saya pikir itu juga logik kok. Iya. Yang pertama kali, ya apa, untuk kita tahu kita punya kewajiban, ya kita mendaftar, Iya. kan, mendaftarkan diri. Misalnya apa, oh saya tahu saya punya penghasilan, jadi saya punya kewajiban daftar PWP, sah-sah aja 4 itu levelingnya. Buat saya ada yang kurang loh dari ibu tadi. Apa itu? Mbak Agnes cerita cuma ibu itu ASN doang. Oh iya. Begitu? ASN doang. Padahal saya Banyak kenal ibu ya? itu, wes beda banget loh gitu loh. Apa itu? Enggak, ini kan apa? Ini kan biar masyarakat tahu juga. Ya, ya. Ini kita cerita masa lalu gitu. Ibu pernah ya dari pelaksana sampai eselon 3 di DJP, pernah jadi tenaga mengkaji. Bukan di Ngaji DJP, di terus. kantor pusat. Ya, ngaji terus kerjaan. Terus saya itu direktur peraturan perpajakan 1 di belakang meja, terus rapat, terus tiba-tiba ada badai pajak pertama itu ya, GT. Iya, iya. GT. Tiba-tiba ibu itu kok tiba-tiba bisa-bisanya ibu ditaruh di situ loh, di direktorat keberatan, keberatan dan banding pada waktu itu ibu merasa dijerumuskan atau merasa tersanjung gitu? Aduh, kalau berbicara itu Pak, kalau kita percaya pada takdir ya, ini kita percaya, Iya. keluar sedikit lah dari ini. Iya. Kalau kita percaya pada takdir, kan tidak ada orang yang bisa menolak takdir ya. Kalau boleh milih pada saat itu, ditanya dulu sebelum keluar, kemudian mungkin saya mohon untuk tetap di tempat itu. Tetapi kan ini adalah amanah, dan mungkin itu adalah bagian dari perjalanan karier saya, jadi takdir saya ada di situ. Ya sudah, walaupun awal menerima keputusan itu juga cukup kaget. Ya, saya pikir tidak ada seorang pun yang tidak gamang pada saat itu menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi kembali lagi, SK sudah ada, tidak ada pilihan, ya harus kita laksanakan. Dan ya bismillah, yakin akan banyak yang membantu, karena toh juga ada teman-teman, kolega kita, terus ada juga yang di direktorat pasti juga membantu kan. Jadi saya yakin insya Allah bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan ikhlas akhirnya melaksanakan. Tapi kalau ditanya apakah itu tersanjung atau terjungkal, saya pikir enggak lah ya, gitu. Karena itu Tapi, tadi kita ikhlas. Saya tuh kenapa ingin, saya pengen ibu cerita itu satu, saya biar orang dengar gitu Bu. Itu ya. Iya, biar ibu kembali lagi ke era tahun 2010 jadi pegawai beneran gitu kan. Ya. Karena ibu saya Bu, saya itu ingat. Karena itu juga bagian dari kepatuhan ya, menyelesaikan keberatan itu. Ibu setiap event itu selalu menekankan anak buah masalah integriti. Betul. Jadi memang kunci. Ini agak keluar dikit nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti juga itu adalah patuh. At least patuh sama aturan, etik, ya. Karena kita bekerja juga kan tidak terlepas dari etik ya. Code of conduct-nya. Saya pikir itu satu hal dimanapun kita akan ketemu kok itu ya. Bahwa ada hal yang kita banggakan sama diri kita, atau apa kita bisa melaksanakan pekerjaan amanah itu dengan baik, dengan ikhlas. Terus juga ada satu hal goal yang kita masih ada tujuan lah akhirnya dari sesuatu yang kita lakukan itu. Nah, kalau kilas balik pada saat itu, saya tidak punya macam-macam tujuan yang aneh-aneh itu enggak. Cuman kepengen satu, bagaimana, karena pada saat itu kan situasi memang teman-teman seluruhnya, bukan hanya penelah keberatan, seluruh pegawai pajak itu pada level yang betul-betul lagi kondisinya yang
bekerja tuh dalam situasi yang tidak nyaman ya. Nah itu bagaimana satu cuman pemikiran saya, ini pekerjaan harus selesai, ada batas waktu, ada deadline. Karena kalau tidak diselesaikan berarti kan keberatan dianggap diterima. Begitu juga dengan pemeriksaan, ada deadline. Saya cuma pikir gimana membangkitkan semangat anak-anak bekerja dan meyakinkan mereka bahwa kita punya rambu-rambu dalam bekerja segala macam, ayo jalan, jangan pernah takut. Saya tanya ini kan Ibu sapu-sapu bersih-bersih ini kan bagian dari mengembalikan trust ke institusi perpajakan, ke institusi pemerintah. Betul. Nah ini kan ada kaitannya dengan kepatuhan tadi ya Bu ya. Jadi ya yang ingin ini kan pengen pendapat Ibu dulu deh. Kalau terkait dengan kepatuhan wajib pajak kan tadi level kita sudah bicara tuh. Orang itu sebenarnya patuh itu karena enforcement atau power yang begitu tinggi dari otoritas pajak, atau sebetulnya karena trust sih yang lebih mempengaruhi itu. Kalau saya secara ini saya kalau berbicara ini adalah dalam point of view-nya saya ya, my point of view. Jadi semata-mata adalah saya yang melihat dari sisi saya. Saya kalau melihat mana yang lebih penting, trust atau power atau authority, kewenangan dari pemerintah yang mutlak, saya lebih kepada trust. Karena mau powerful kayak apapun, aturan itu dibuat sebagaimana yang bukan main dengan sanksi yang kalau tidak ada trust, orang tidak pernah takut dengan sanksi itu. Karena apa? Jauh akan lebih efektif kalau membangun trust kepada institusi itu yang didahulukan. Nah, kalau itu sudah ada tanpa ada sanksi pun orang akan voluntary compliance. Karena apa? Otoritas pun powerful kalau dia bikin aturan nggak benar. Karena kita melihat, jangan artinya kalau kita melihat powernya fiskus itu hanya pada saat dia melakukan law enforcement ya, enggak. Jadi otoritas itu powernya pemerintah melihatnya secara utuh. Satu, dia membuat aturan, dia membuat sistem, dia melayani, dia membimbing, dia mendampingi. Itu juga powernya pemerintah, kan dia yang bisa mengatur kan, penentuan fairnessnya di mana, terus butuh tidak ininya, misalnya kasih insentif biarkan dia lagi, itu juga kan powernya pemerintah. Nah melihatnya itu secara utuh gitu, jangan melihat setengah-setengah bahwa pemerintah punya power, dia bikin SKP, dia law enforcement, dia SP2DK, jangan cuma itu. Nah, kalau trust sudah ada, nggak akan juga kan yang hal-hal seperti itu akan muncul, karena dia punya mengalir aja gitu. Nah membangun trust ini yang tidak mudah, up and down, sudah ada mulai terbangun, terus ini turun lagi itu loh. Nah kalau bicara trust itu kan kita kalau di sisi konsultan pajak dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak itu trustnya kan seolah-olah trustnya institusi perpajakan. Padahal kalau kita lihat di banyak tulisan itu gitu, saya tuh nggak bayar pajak. Saya tuh kalau boleh nggak bayar pajak, saya nggak bayar pajak. Tapi saya lebih nggak bayar pajak karena bukan dikorupsi oleh petugas pajak loh. Ini uangnya nanti buat malah dihambur-hamburkan untuk yang nggak benar. Nah ini kami ada tulisan gitu ya, tulisan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak. Salah satunya yaitu karena tidak percaya uang itu akan disalurkan dengan baik gitu. Ya. Kalau pemanfaatan pajak yang bisa secara langsung dinikmati memang nggak ada, karena kan sifat pajak kan satu,
iuran wajib kepada negara, dipungut berdasarkan undang-undang, kan? Tidak ada kontraprestasi langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat semaksimal mungkin lah untuk kemudian pembangunan dan sebagainya. Nah, kalau seperti memang merasakannya jangan menuntut langsung, tetapi lihatlah di sekitar kita dengan public facility. Nah, cuman memang kalau dilihat kan sebenarnya kalau kita kembali ke Indonesia, sebenarnya sudah, apalagi sekarang public facility itu sudah, hanya tinggal masyarakat tuh kan, masyarakat sekarang kritis ya, dia tahu kan, dan bukan media sosial kan bukan main kan, informasi itu kan limitless kan, gak ada batas ya, unlimited kan, unlimited maksudnya bukan jadi nggak ada batas gitu, dia dari manapun kan bisa mengalir dengan mulusnya gitu, cepet gitu. Jadi begitu ada yang tidak dimanfaatkan sesuai ini, kasarnya anggarannya 10 kok cuma 5, 5-nya berita ini itu. Nah, itu yang membuat trust menjadi mundur, dan ini tuntutan kita. Mestinya bangun jembatan 2, gara-gara itu jadi cuma 1. Yang mestinya saya menikmati nggak perlu muter karena belum ada jembatan, jadi sekarang masih tetap muter gitu loh, nggak bisa langsung kan, seperti kasarnya betul. Kalau kita bicara lebih mudah. Nah, itu memang kalau melihat gimana sih kita mesti mengawasi, ini susah karena mengawasi itu kan tidak hanya kita bisa mengawasi DJP. Jadi kita memang harus semua tuh mesti masyarakat kita ini yang kritis gitu loh. Masyarakat kita yang kritis, karena masyarakat kita sebenarnya yang kritis itu baru segelintir ya, yang peduli dengan ini. Padahal sebenarnya APBD itu bisa dibaca, kan itu informasi publik ya, bisa dibaca. Nah, kalau masyarakat daerah dia kan bisa lihat, daerahku mau bangun apa nih gitu. Nah, itu untuk melihat, sehingga kita membangun trust itu jangan semata-mata membangun trustnya ke DJP, tapi DJP juga harus juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa jangan semata-mata trustnya itu DJP, tapi adalah pemerintah secara utuh, karena sisi spending kan bukan di DJP. Iya, betul. Nah, DJP itu kan hanya sisi collecting, cari duitnya, tapi menghabiskan uang untuk apa itu kan di sisinya yang mengatur kan bukan DJP, walaupun masih di lingkup Kementerian Keuangan. Nah, ayo ini masyarakat nih. Nah, ini tugas siapa yang mengingatkan masyarakat? Ya jangan tidur, ayo kita ngawasin nih sampai seberapa jauh ini kan. Tapi membangun trust tugas kita bersama, tidak bisa hanya satu sisi pemerintah, tapi motor penggeraknya memang harus pemerintah, karena dialah yang menggerakkan pembangunan kan, dia yang mengatur duit, yang mengeluarkan uang. Jadi artinya trust itu yang utama kan Bu ya. Betul. Masyarakat percaya walaupun dia tidak menikmati langsung, tapi dia merasa menikmati, naik bis enak, jalanan lancar, itu segala macam seperti itu ya. Kan ada polisi. Iya, betul. Kan ada polisi, perampok. Ini Bu, apa ya? Kalau lihat ini di masa akhir pengabdian Ibu ya, pas masa pandemi. Oh iya, satu keuntungan buat saya, sudah melatih tidak banyak kerja. 2021. Karena work from home. Orang teriak semua Bu kan, yang usaha teriak, uang susah, pokoknya lesu semuanya. Betul. Dan di tahun akhir masa pengabdian itu saya lihat satu data, banyak banget kanwil yang targetnya tidak tercapai, tapi waktu Ibu tercapai gitu kan. Terus nah ini saya mau tanya dulu gitu, Bu, jadi ayatnya gitu loh, kan ini artinya kalau yang lain nggak tercapai, di Ibu tercapai di masa sulit kayak gitu, kan berarti itu kan Ibu bisa menggerakkan kepatuhan di situ gitu. Sebenarnya
Saya terakhir itu kan di Kanwil Jabar 3 ya. Kalau berbicara target dengan realisasi dengan rencana, saya tidak tercapai. Tapi kalau dari waktu disampaikan kamu target 100, saya bilang saya tidak akan bisa Bu 100 kepada Ibu Menteri. Pencapaian saya kalau saya sudah hitung-hitung, saya hanya mampu di 92%. Nah, pencapaian saya betul akan ke 92 itu. Jadi, tapi tidak dari target yang diamanahkan. Jadi saya tidak tercapai. Nah, memang saya melibatkan anak-anak. Jadi saya di dalam satu hal kepada anak-anak itu bagaimana supaya wajib pajak patuh. Karena kata patuh ini maknanya besar sekali. Ya, selama ini kita selalu mengatakan kalau yang namanya wajib pajak patuh itu sekedar hanya menyampaikan SPT. Padahal enggak. Jadi patuh itu banyak. Ya, dia menyampaikan SP dengan baik benar. Dia juga disuratin SP2 dia datang, itu sudah juga bagian dari kepatuhan, kan? Nah, jadi kalau kita berbicara patuh, repot nih. Yang mana nih patuh? Yang mana? Patuh secara utuh komprehensif atau patuh formal? Cuma sekedar menyampaikan SPT. Menyampaikan SPT. Apakah iya kewajiban itu hanya SPT? Kan enggak. Kamu punya utang pajak, enggak kamu bayar, terbit SKP, apa kamu patuh? Enggak kan? Nah, jadi itu tadi complicated kalau kita berbicara kepatuhan yang mana dulu. Nah, tapi bagi kita kamu melaporkan SPT aja sudah alhamdulillah. Artinya apa? Tugas konsultan pajak, tugas saya karena saya kan profesi kan sebagai tenaga pengajar. Yang pastikan kepada anak-anak muda generasi Z kan harus mulai menanamkan kesadaran bahwa kamu bagian dari sistem perpajakan yang 1 tahun 2 tahun lagi kamu akan berada di sistem itu kan. Nah itu yang selalu kita tanamkan, walaupun mungkin kan kita selalu berpikir positif, nggak ada kata terlambat ya, karena kalau kita pikir kata terlambat udah mahasiswa bahkan kan mereka sudah punya kan bisnis kan, jadi nggak boleh lagi dong kita ingetin mereka karena udah terlambat, enggak lah, dan sampai kapanpun kan. Kalau target enggak tercapai saya. Nah, tapi saya mengajari masih tinggi ya, antara yang lain. Jadi gini, tercapai dari apa yang saya janjikan. Memang saya waktu saya pensiun itu 92%, hanya mampu dari 100% yang diamanahkan, dan memang itulah pencapaiannya. Nah, cuma pada saya tercapainya itu pada waktu di Banten, yes. Hanya waktu itu 2 kanwil ya, 2 kanwil yang hanya tercapai. Tetapi yang memang murni saya tidak mengatakan tidak effort, karena semua adalah effort ya. Cuman saya tidak punya satu keuntungan. Maksudnya begini, yang kanwil satunya lagi kanwil Jatim 3. Jatim 3 kan punya panen ya, panenan. Dari jadi kalau rokok tadi, jadi kalau cukanya disetor kan ada ikutannya PPN. Nah, saya nggak punya, jadi murni. Pada waktu itu saya hampir 1 triliun lebihnya. Nah, anak-anak, Bu sudah kita berhenti Bu, biar jadi tabungan kita bulan depan. Tapi saya bilang kita harus yakin bangun tadi kepercayaan WP bahwa kita bisa melayani mereka dengan baik, kita menempatkan mereka betul-betul dalam sistem self-assessment, kita percaya apa yang dia laporkan adalah benar, bahwa ada data masuk, bukan karena kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan, ketidakpahaman mereka. Itulah yang membuat kita harus memanggil mereka, tapi cara memanggil
jangan yang datang adalah surat, tetapi WA dulu, telepon dulu, kan kalian adalah AR-nya. Jadi ubah cara berkomunikasi dengan wajib pajak. Jadi bangun kepercayaan tadi kepada mereka bahwa kita pun adalah partner yang baik, bukan sifatnya tidak equal pada posisi kita lebih more power daripada mereka. Enggak, jangan, saya bilang. Nah, itu yang dibangun anak-anak. Jadi cara saya juga utang pajak, misalnya penagihan, dia sudah janji, saya panggil gitu dengan cara-cara yang kadang-kadang di luar nalar. Anak-anak pun ketawa kalau saya ini. Contoh sederhana ini, bagaimana membuat dia patuh membayar ke utangnya. Datang anak itu, soalnya ini anak muda, saya bilang kan. Saya tanya, loh, Mas, namanya ini, bukan, itu bapak saya. Jadi bapak saya mulai mengajari saya untuk pelan-pelan lah gitu. Oh, saya bilang, saya tanya, sudah nikah? Belum. Nah, ininya direktur keuangannya, ya ini dalam proses mau menikah. Nah, Mas, jangan sampai calon mertua tahu sana punya utang pajak, kan malu. Satu, kedua lagi saya bilang, masa nanti saya gizli? Kan gak lucu, saya bilang. Malu, saya bilang, kan calon mertua, apalagi calon istrinya bayar. Ya, saya bilang, sudah punya uang berapa? Saya bilang, ayo kita ngobrol. Punya uang berapa? Bikin janji dengan saya. Pertama, saya punya uang sekian, kedua sekian, ketiga sekian, mau berapa bulan bayar. Nah, dia bikin janji. Nah, nanti ini. Oh, oke, saya bilang. Nah, artinya apa? Dengan berkomunikasi dia merasa kita partner, bisa kan duduk bareng untuk mendiskusikan. Jadi banyak cara di luar itu. Satu hal lagi, ini orang pribadi. Saya nggak tahu dia bisa punya hutang pajak sebegitu besar, ya. Karena ini kan adalah saya tidak mau tahu cerita sebelumnya. Yang penting hari ini tugas saya adalah saya dibebani. Nah, bagaimana saya membuat dia patuh lagi untuk membayar tanpa ada pressure, tekanan? Saya ajak dia bicara kesulitan membayar apa. Bu, saya lagi butuh waktu untuk mau jual rumah. Oke, saya bilang, kamu bikin timeline kamu, jadwal kamu. Kamu mau ngiklanin kapan, kamu mau ini kapan, laporkan terus ke kita. Kamu punya target terjualnya kapan. Itu aja. Karena daripada saya sita, karena kalau saya sita kan pasti dilelang. Dilelang kan kita tidak bisa mengendalikan harga. Yang penting dia akan ada harga batas bawah. Nah, ke atasnya nggak pernah tahu mau lebihnya berapa. Jadi kalau kamu menjual lebih, kamu bisa mengatur kan sesuai keinginan kamu. Saya beri waktu, tapi dengan catatan. Kalau di luar ini kamu dari yang rencana kamu harus terus secara tertulis lapor ke kita. Senang hati dia jual. Begitu kejual dia bilang, oh ini sudah ada pembeli ini, boleh Bu duduk bareng dengan kita, dampingi kami gitu, supaya dia juga cepat bayar. Nah, artinya kan apa? Membuat wajib pajak patuh itu tidak harus dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, cara melayani, cara ini itu memang harus diubah. Menempatkan sama apa ya, satu leveling ya. Betul. Itu. Saya ingin nanya Ibu, kan Ibu punya profesi satu lagi, profesi sebagai masyarakat. Oh iya. Wajib pajak juga. Saya wajib pajak. Saya tuh selalu beberapa kali hanya dapat WA dari AR, Saudara AC Arianto, Anda belum menyampaikan laporan itu.
saudara, saya nggak punya saudara di pajak Bu. Nah itu kan yang sering kita keluhkan ya Bu ya. Yang seperti tadi Mbak Agnes cerita di awal, orang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu dapat surat cinta, tahu-tahu kewajibanmu ini. Ya memang sih di undang-undang diomongin, kalau udah diundangkan semua orang dianggap tahu gitu. Nah seberapa penting sih Bu ya ini entah edukasi, entah sosialisasi, entah pendampingan untuk ke depan tuh agar BP lebih patuh lah gitu ya Bu ya. Saya pikir kalau soal pendampingan sampai kapanpun perlu. Mau itu sudah paham pun tetap perlu. Karena pendampingan yang kita berikan itu satu apresiasi yang kita berikan. Ya. Saya aja sebagai wajib pajak kepenginnya tanpa saya minta kepada Fiskus itu dia bisa menjelaskan. Misal dia kirim surat cinta tadi, Pak Arianto, kasarnya ya dalam bahasa sehari-hari, Pak Arianto kamu belum nih rapor SPT-mu, kan kasarnya begitu. Lah Pak Arianto sama saya kurang pahamnya apa, kan gitu. Tetapi kalau datang dan ibu ini, saya merasa itu tadi dihargai. Menghargai itu bukan berarti harus, karena logikanya gini, mau berapa banyak wajib pajak yang dipanggil didampingi, nanti kan pihak Fiskus kan akan berpikirnya kan begitu kan. Yeah. Bandingkan katanya satu pegawai pajak melayani sekian wajib pajak, apa mampu tadi manggil. Jangan berbicara sulitnya dulu. Kalau kita sebagai wajib pajak ngelihat kan, lakukan dulu. Toh tidak semua wajib pajak kan, dia datang dengan sendiri kan, apa ada yang sudah menyerahkan kepada konsultan. Konsultan kan kalau datang kan bisa 10, 11, 12. Satu sudah melayani kan, mewakili. Artinya dengan mengubah cara-cara, tidak yang datang semata-mata formal, surat, aturan, itu BP jauh lebih nyaman. Saya kan kalau jatuh di WA-in saya ini, seneng daripada yang datang surat doang. Jauh nyaman gitu loh. Apalagi bagi kayak Mbak Agnes yang nggak pernah ketemu dengan orang pajak kan. Kalau ketemu orang pajak pengen ketemu terus Bu. Oh iya juga ya, konsultan ya. Buat yang awam-awam pasti masih takut. Betul, ya sebenarnya. Padahal dari sisi sebenarnya nggak juga sih kalau ngelihat sekarang ya, dengan pola pendekatan anak-anak, mereka kan sudah lebih ke media sosial kan. Jadi komunikasi sudah telepon online, itu udah mencairkan apa ya suasana sebetulnya. Nah itu sudah yang bagus juga sih, tinggal ditingkatin aja. Ini balik lagi ke satu tadi kan, kepatuhan. Ibu sempat sampaikan BP itu yang penting, dia merasa yang penting masukin SPT. Ini dengar cerita, ini cerita. Itu udah merasa selesai tugasnya. Iya. Tahun berapa ya? Tahun lama banget. Tapi ini saya nggak usah jauh, saya pun juga sebagai wajib pajak sudah nyampein dulu. Nah, tugas saya selesai. Kewajiban. Ini cerita salah satu pejabat di pajak gitu. Kebetulan kenal ngobrol gitu. Di Kanwilnya dia capaiannya tertinggi, kepatuhan SPT-nya. Secara penyampaian SPT formal. Bukan, maksudnya Kanwilnya dia atau dia secara pribadi kan masing-masing punya kinerja ya. Iya, Kanwilnya. Profil satu Kanwil di wilayah. Yeah. Tapi secara penerimaan paling jeblok. Ya nggak usah disebut, ibu pasti tahu tempatnya mana gitu kan. Terus tapi dia cerita ke saya, ini sekarang orang masuk semua, yang penting lapor dulu. Masalah dia bayar nggak bayar urusan nomor 2. Tahun depan aku tinggal ngasih tahu kan, mau bayar sedikit aja. Nanti tahun depannya sedikit lagi. Tapi nggak. Ini udah mulai masuk kepatuhan material nih. Iya, betul. Jadi rupanya beliau mendidiknya kayak gitu. Dan ternyata betul Bu, di tahun ketiga
sudah di atas target gitu. Kayak gitu. Jangan-jangan ibu juga ngelakuin itu? Ya, artinya itu kan adalah salah satu strategi ya bagaimana kita mendekati wajib pajak dengan pola yang berbeda kan, dengan cara yang berbeda. Karena pendekatan ini saya secara pribadi melihatnya bahwa saya sebagai wajib pajak akan merasa nyaman tadi tidak melalui pendekatan formal kan. Nah, cara-cara pendekatan yang non formal ini sebenarnya inilah yang diinginkan. Hanya tinggal bagaimana mencatat di dalam ibaratnya logbooknya pegawai pajak ya, karena itu jangan sampai nanti dikira dia tidak kerja, karena kan segala sesuatu kan tercatat. Nah, saya pikir sih kalau problem untuk hanya mencatat bahwa dia kinerja dari ini kan bisa terukur tadi dengan dia menerbitkan surat secara formal kan bisa tetap disampaikan, tetapi bukan ini dulu yang datang kan, itu maksudnya. Jadi pendekatan dengan ayo pendekatan ini didekati dengan oke, yang penting kamu masuk dulu SPT ya, patuh secara formal dulu, baru nanti hayo material pelan-pelan kan. Saya pikir itu jauh lebih baik ya, karena memang yang utama kan pertama kali memang harus formal dulu. Nah, tetapi jangan juga formal berdiri terus sendiri, material nggak ikut. Nah, jadi pendekatan yang ekstra ordinary ini memang diperlukan sekarang, karena WP kan satu kritis, WP juga sudah pusing. Dan kalau yang datang hanya surat, dia sendiri baca suratnya udah mumet kan, apalagi mau memaknai, mengartikan ini aku disuruh ngapain gitu kan. Nah, saya pikir itu, saya juga kalau datang surat lebih dulu juga mumet, saya pasti udah ada resistennya dulu kan. Udah boro-boro mau buka, mungkin saya baca juga udah males kan. Nah, yang ini jadi kita jangan menyalahkan wajib pajak juga, karena kita sendiri pun sebagai wajib pajak juga kan merasa tidak nyaman kan kalau itu. Jadi saya pikir otoritas pajak yang punya power jangan memanfaatkan power itu untuk sesuatu yang pressure kepada ini, menekan ini untuk membuat dia menjadi patuh. Malah biasanya semakin ditekan dengan power bahwa otoritas saya punya kewenangan lebih ini, ya lari gitu loh. Tapi kalau berbicara apakah posisi pajak dan ikut, saya pikir sebagai wajib pajak juga bukan itu kok yang kita tuntut ya. Kita diperlakukan dengan baik ya, baik aja. Satu nggak, kadang-kadang saya tuh ya ini ya, kalau kita bicara sih pengennya kita dilayani dengan baik oleh teman-teman pajak. Iya. Tapi saya suka kadang-kadang kita yang kenal dengan teman-teman di Kanwil, KPP, Kakap itu bangun tidur, begitu bangun tidur jebret itu yang dia diingat di sini 30 miliar hari ini target itu rasanya gimana sih Bu? Target harian. Ya kan setahun targetnya sekian, berarti tiap hari saya harus ngumpul ini pasti ini ya masih cinta sama DJP. Jadi apa yang ditanyakan adalah mewakili dirinya sebagai dulu sebagai pajak. Terus sekarang saya pada posisi OWP itu sudah nggak terlalu pusing dengan target harian. Jadi dia melihat temennya saya hebat ini, buat saya itu hebat. Saya aja sudah nggak bisa seperti ini. Saya sudah jadi wajib pajak murni dan tenaga pengajar murni yang sifatnya artinya menjadi pemerhati pajak. Nah, saya jadi sekarang pemerhati pajak, tapi tidak berarti saya tidak peduli ya tadi. Jadi kalau bagaimana, jadi kasarnya kalau saya mengartikan gimana gue bisa melayani dengan baik kalau di kepala aku targetnya sudah sekian miliar. Gimana saya mau melayani dengan tersenyum kalau di sini pikirannya ini ada. Gimana saya mau melayani dengan ini kalau yang permasalahan internal ini. Jadi hidup itu tidak ada yang tidak punya masalah. Tetapi jangan lupa kita duduk di sini, kita punya amanah. Sama kita juga pada sisi kita sebagai wajib pajak, kita duduk sebagai wajib pajak, kita juga punya amanah dari undang-undang kan.
Catur ini kamu wajib pajak, bayar pajakmu dengan baik dan benar, kan gitu. Catur ini, nih kamu punya ini kemarin belum loh kamu laporkan, nih udah 3 bulan, udah 4 bulan, bahkan 1 tahun kamu belum laporkan. Untuk patuh, begitu ingat, walaupun belum ditegur, ya sudah, jalankan dengan sukarela. Walaupun terbayang apa sanksi, tapi kalau tadi ada trust ke sana, ya udah jalani. Tapi begitu nggak ada trust, ngapain aku bayar? Nunggu aja sampai panggilan. Kalaupun nggak ada panggilan, nunggu aja nanti ada penghapusan sanksi, pemutihan, atau bahkan sanksi apa? Teks amnesti. Nah, itu nanti yang bahaya karena penggara trust nggak jelas. Nah, dia aja sama, nggak juga pernah ditegur. Dia usahanya lebih gede. Artinya apa? Treatment itu, walaupun undang-undang quote unquote kan tidak boleh membedakan perlakuan antara kamu dengan saya. Nggak, tetapi kenyataannya saya dapat teguran, kamu enggak. Itu sudah membuat trust kita juga nggak ada gitu loh. Nah, itu juga, inilah hal-hal yang sebetulnya kecil tapi dampaknya besar. Mudah-mudahan sih ke depan nggak ada lagi yang itu, yang perlakuan yang berbeda. Kadang nggak ketemu soalnya ya Bu. Target harian KPP sama kalau ngomongin kepatuhan nih, ini pengalaman juga pengen tanya. Trust itu berlaku juga nggak dari authority, maksudnya dari pemerintah ke wajib pajak? Banyak juga kejadian SP2DK-nya sudah dijawab, poinnya 10, tapi nanti ditanya poin ke-11 yang nggak ada di surat, ke-12. Maksudnya poin 10? Misalkan di poinnya tuh ada tuh Bu pertanyaannya, sudah dijelaskan. Terus nanti ada pertanyaan di poin yang nggak ada di surat itu, gitu. Apakah itu sebenarnya karena lemahnya di penyajian penjelasannya, atau memang trustnya juga belum terbentuk waktu dikasih klarifikasi dari wajib pajak ke pemerintahnya? Kalau sih saya sih melihatnya gini, pada ini kita berbicara spesifik SP2DK. Bagaimana kita menyikapi SP2DK yang datang ke kita, yang kita harapkan satu kali kita memberikan penjelasan cukup, kan itu kan? Iya, dari wajib pajak kayak gitu. Jangan datang lagi pertanyaan lain gitu loh. Nah sebetulnya sih kalau saya sebagai wajib pajak, saya lebih baik ditanya berulang-ulang daripada dia nggak jelas dia menetapkan. Karena lebih sulit buat saya setelah jadi ketetapan baru kita menjelaskan, karena perjalanannya kan masih panjang. Kalau saya secara wajib pajak ya nggak apa-apa dia tanya. Nah, tapi untuk menghindari hal-hal seperti itu kan biasanya kan ada berita acara apa nih, P2DK ya. Ada kan berita acara. Nah pada waktu itu kan kita disuruh tanda tangan kan. Nah sebagai wajib pajak, waktu tanda tangan itu kita minta baca dulu gitu loh. Baca dulu apakah yang kita berikan penjelasan tadi sudah semuanya di-cover dengan di berita acara. Kalau belum ya minta dia tambahin gitu loh. Nah atau kalau pada saat kita tanda tangan itu ada penjelasan yang menurut kita krusial, penting, menjadi titik ini, kalau ini nggak ada dia masih bingung misalnya gitu, ya kita minta tambahin lagi di sini, saya boleh nggak mau nambahin lagi ini, nah, kita tambahin ini gitu supaya jangan sampai dipanggil lagi. Kalau saya sebagai wajib pajak saya lebih senang panggil daripada, karena gini, kalau kita tidak memberi peluang untuk dia memanggil kita lagi, terbit ketetapan pajak kan ribut kan. Mungkin itu perannya konsultan ya.
perannya konsultan kali ya, membantu mendampingi waktu menjawab kali ya. Jadi kadang tuh WP merasa sudah jelaskan, padahal sebenarnya belum lengkap konsultan itu penjelasannya. mah ada dimanapun, di setiap kapanpun ya, tidak hanya SP2D kan. Pada saat misalnya dia membutuhkan penjelasan, ada transaksi yang dilakukan yang unusual, yang tidak biasa dilakukan, kalau dia merasa supaya ada nanti apa sih semacam orang yang mendengarkan, jadi nanti kan bisa 2 orang lah yang dengerin, dia boleh minta dampingi kan konsultan pajak itu kan bekerja, ini nggak tahu dalam sudut pandang saya, konsultan pajak kan bekerja tidak hanya klien tetap kan, jadi klien yang insidental yang setiap saat boleh datang kan, terus minta pendampingan kan boleh kan. Ya, saya tidak berbicara masalah fee ya, karena itu enggak ini, tapi kan artinya kebutuhan kita itu apa, sah-sah saja kita datang ke konsultan pajak untuk minta pendampingan, minta ini, tidak berarti kan, aku bukan kliennya yang tiap bulan membayar fee, enggak. Nah itu adalah nanti konsultan pajak memberikan penjelasan kepada masyarakat, so kamu bisa datang karena ini kan setiap saat, pada saat kamu sekalipun kamu belum klien tetap, soal bayar gampang lah gitu kan, itu salah satu marketingnya. Nah tapi kebanyakan memang wajib pajak itu tidak paham itu, karena dia merasa datang ke konsultan pajak kalau dia sudah taken sebagai apa sih, saya nggak tahu, ada surat. Iya, seperti manajemen surat perikatan. Iya, manajemen letternya. Jadi Bu Agnes itu juga punya untuk sebagai konsultan pajak juga punya fungsi edukasi juga. Iya. Konsultan itu selain sebenarnya yang utama edukasi dulu, baru yang kedua adalah pendampingan. Karena sebenarnya gini, jangan membuat wajib pajak itu dia tidak paham pajak hanya karena sudah ada konsultan pajak. Yang menurut saya nih, bagusnya peran konsultan pajak hanya memudahkan melaksanakan, tapi dia paham gitu loh. Karena kalau dia paham, kerja konsultan kan nyaman. Jadi hanya dampingin ini, kalau dia kurang jelas saat itu kita yang menjelaskan kan, kalau dia punya masalah, terus ada stuck di dalam diskusi atau komunikasi, kita yang melancarkan, terus dia bingung aturan apa yang akan dipakai, kita yang memberitahu, konsultan pajak beritahu. Sebetulnya itu kalau kliennya paham, nikmat kerja konsultan pajak enak, iya, Direktorat Jenderal Pajak enak banget. Itu sebetulnya peran konsultan pajak yang menurut saya. Bu, balik ke ini kan ya, dulu kita udah waktu muda kita merasa paling modern Bu. Ternyata sekarang udah mulai ketinggalan. Yang modern tuh apanya nih? Ya kan di zamannya kita udah tahu, orang tua kita nggak tahu. Nah sekarang kan kita udah tua, udah kembali ke masa yang lebih ini. Ya. Nah kalau lihat ini kan sekarang ini kan pajaknya sendiri udah digital. Terus di bisnis itu juga udah banyak kan yang digital ya. Terus yang jalanin anak-anak Gen Z, yang anak-anak zaman sekarang yang nggak pernah lepas dari gadget, nggak pernah lepas dari perangkat elektronik gitu. Karena ini buat Ibu gimana? Ini sebagai ini tanya sebagai seorang pendidik kan ini kan. Jadi gini, saya karena saya pendidik, saya seorang dosen. Ada salah satu mahasiswa saya di dalam mengerjakan tugas akhir, dia melakukan penelitian. Jadi pendekatan kepada generasi muda umur dari 17 sampai 25 tahun. Dia batasi 17 sampai 25 tahun, dia pengen ngelihat gimana persepsi dia tentang kesadaran dia untuk membayar pajak. Ya. Saya bilang dengan dia, pertama kali yang saya tanya, kamu akan melihat
orang yang sudah punya penghasilan atau yang murni belum tapi dia ke depan. Ya. Dia bilang, Bu, saya nggak mau batasin, yang penting umurnya aja segini. Jadi bisa jadi, karena sekarang kan adalah anak-anak itu kan mudah dia bikin usaha ya. Tidak perlu tempat, yang penting dia punya gadget, dia paham dengan IT, dia paham dengan yang punya produk, kan dia bisa menjadi resellers kan. Nah, dia tinggal memanfaatkan itu, peluang-peluang itu. Nah, ini dia hasilnya, dia hanya ambil sampel yang bersih, setelah bersih sampelnya 100, dan dia ambil, karena dia ambil dia sebarkan kuesionernya ini melalui media sosial kan. Dia pilih, jadi ada yang kota-kota besar di seluruh Indonesia, tapi ada juga yang diproses supaya mewakili. Nah, baik laki maupun perempuan. Hasilnya di luar dugaan, nggak ada yang takut sama sanksi. Nggak ada yang takut sama sanksi. Karena nggak tahu atau? Karena mereka lebih kepada trust. Oh, justru trustnya berarti tinggi. levelnya udah lebih tinggi dong. Karena kalau ditanya, kan itu pertanyaannya, apakah kamu paham pajak, mengenai pajak? Nah, iya. Kalaupun kalau kamu tidak paham, kamu yakin kamu bisa dapat dari mana kamu? Ini kan kita ditanya lebih, dari mana kamu tahu? Dari media sosial, dari web pajak. Artinya apa? Mereka merasa mudah memahami pajak karena sumbernya banyak. Jadi mudah memahamin gitu loh. Nah, terus juga kan bisa telepon, bisa ini. Jadi, nah itu fenomena baru. Berarti kan jadi Gen Z takut. Tapi kita tanya, kan kamu tahu nggak sanksi pajak itu apa aja? Dia jawab tahu, terlepas dari apakah benar dia tahu apa enggak. Betul. Tapi kita harus yakin kan dengan jawaban mereka. Tapi apa faktor yang dominan yang mempengaruhi kamu ingin membayar pajak? Kamu akan menjadi wajib pajak. Cuman itu, bahwa pemerintah akan menggunakan uang pajak kembali lagi kepada rakyat sepenuhnya. Berarti kan apa? Kuncinya trust. Itu yang kita simpulkan, trust. Kita juga giling-giling kepala ya. Atau karena satu juga Bu ya, ini oke lah, pertama mereka literasinya bagus, anak-anak ini ya. Iya, karena eagernya mereka juga ya. Karena ya bagus lah, setiap hari lihat gadget bisa dibelokin dikit lah, lihat pajak gitu kan. Ya teman-teman juga di DJP kan sekarang udah banyak bikin itu ya Bu ya, film-film pendek itu di IG, di Facebook gitu kan, itu bantu betul gitu. Nah selain itu kan gini Bu, mereka tidak takut itu karena mungkin karena saya merasa taat, saya patuh kok Bu gitu. Dan itu kalau lihat, nah ini fenomena sekarang ini kan pasal 05% UMKM. Jadi merasa dia kan UMKM itu sekarang kan gencar betul ya Bu. Ibu juga waktu di Banten kan termasuk pelopor juga untuk BDS. Terus sekarang ini kan Renjani juga betul-betul ya Bu, mulai dari akuntansinya, relawan pajak itu gitu. Apa karena itu juga Ibu? Karena ya udah, saya omset saya 100 kena 0,5%, udah saya udah tidur nyenyak. Nah ini juga saya kan selalu ngobrol dengan konsultan pajak. Karena konsultan pajak selalu sasarannya adalah middle upper, badan usaha. Padahal coba lari ke UMKM gitu loh. Tapi jangan bebannya terlalu gitu. Karena kalau saya barusan lihat tadi untuk ini UMKM itu ya, total 99% dari total unit usaha yang ada UMKM. Kalau menyerap tenaga kerjanya, 90% dari tenaga kerja yang terserap ada di sekarang. Jadi tenaga kerja yang kerja lah sekarang itu
96% itu adanya di UMKM. Kalau PDB itu 60,5% mengenerate PDB itu adalah dari UMKM. Coba bayangin. Nah, mindset konsultan pajak larikan ke UMKM. Saya sih ada mengenal beberapa juga sudah teman yang dia juga ada segmentasinya, dia juga lari ke UMKM dengan dia membangun sistem pembukuan sederhana, karena kan nggak sulit ya. Terus dia juga yang dengan fee-nya itu betul-betul nggak membutuhkan, bagi UMKM itu ikhlas bayarnya. Tetapi dia juga nanti pada level, jadi levelnya adalah omset. Jadi pada saat level kamu sekian, kamu akan naik fee-nya sekian. Pada level sekian kamu akan naik fee-nya sekian. Nah, itu saya sudah seneng melihatnya. Artinya ada konsultan pajak yang sudah mulai memikirkan targetnya, sasarannya tidak hanya middle upper, tetapi juga sudah ke UMKM. Nah, kalau melihat dari apakah dengan target 0,5% ini target dengan tax tarif 0,5% membuat UMKM patuh? Saya pikir kalau UMKM itu target 0,5%, tarif 0,5% itu udah mereka tidak terlalu, bagi mereka, dengan saya sering berinteraksi dengan itu mereka tidak berkeberatan. Yang mereka berkeberatan itu adalah pelaksanaan kewajibannya yang administrasinya. Nah, sehingga yang paling bagus memang bagaimana Fiskes melepaskan kewajiban ini menjadi hanya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau dia hanya 1 kali dalam 1 tahun, mungkin nggak, susah juga buat mereka. Nah, kenapa saya juga emosi? Saya ingat pada waktu saya masih sebagai ASN Direktorat Jenderal Pajak, kita berkesempatan untuk studi banding ke Cina. Ya. Nah, di Cina itu bagi yang BPUMKM ini, dia sangat mudah melaksanakan kewajiban mengisi SPT tahunannya dengan hanya mendatangi KPP dengan membawa buku berapa omset dia, tinggal tik terus sudah jadi SPT-nya. Nah, toh sekarang kan DJP sudah begitu kan, dengan ada aplikasi. Nah, kenapa enggak itu juga ditempuh? Jadi dia nggak usah di rumah dengan kebingungan dia mengisi aplikasi, tapi sediakan entah di kantor pajak, entah di mana aja, mereka bisa ini sendiri. Yang penting satu, beban administrasinya minim, energinya minim. Ya, dulu kan ini masih 3 bulan ya, kan? Dulu ya supaya Pak, saya bukan nggak mau bayar pajak, tapi kalau saya bayar pajak ke bank, warung saya tutup 2 jam. Dulu kan suka kayak gitu Bu ya. Ada cerita zaman dulu kayak gitu ya Bu ya. Nah ini tadi Ibu sempat ini ya, sampaikan konsultan pajak ini fokusnya ke middle up, gede, yang receh nggak mau gitu. Tapi nggak gini, kami sebagai asosiasi nih KPI, saat ini kami sudah mulai merintis kerjasama dengan Kementerian UMKM. Ya, jadi sudah beberapa kali ada dua kegiatan. Yang pertama kita sudah lakukan seperti edukasi terkait dengan aspek perpajakan di sektor terkait, sektor tertentu. Dan kami juga sudah diminta oleh Kementerian UMKM untuk membuat ini Bu. Jadi nanti Kementerian UMKM itu akan membuat piloting. Jadi untuk UMKM yang butuh pendampingan SP2BK, nanti ini disediakan konsultan pajak oleh pemerintah Bu. Dan nanti dari anggota IKPI. Ya tentunya seperti tadi Bu sampaikan, ya harganya ya harga UMKM lah. Iya betul. Gitu. Terus nanti kalau itu kalau saya sih melihatnya bagi konsultan pajak itu adalah
biaya marketing yang sebetulnya harusnya kita yang mengeluarkan, tetapi kita dibayar dalam jumlah yang kecil. Jadi biaya marketing kita tergantikan dengan dia kan nanti akan bercerita tuh dari mulut ke mulut dengan marketing. Kita berharap itu. Iya, berharap betul. Itu. Terus satu lagi, kita sedang rancang. Jadi nanti ada beberapa konsultan pajak di beberapa daerah itu yang mendampingi ya sekitar 5 UMKM. Betul. Mulai dari pembukuan, terus kemudian membuat laporan keuangan yang bankable sehingga mudah akses pembiayaan, sampai terakhir nanti ini lapor pajaknya dengan benar. Kalau menurut saya jangan itu aja Pak, karena adopt aja program BDS-nya, kan program BDS di DJP itu kan masih berjalan. Jadi nanti jadi mitra aja, mitra. Tergantung di mana kanwil, di mana ini kan nanti biasanya dulu saya pada waktu saya masih aktif itu saya menggandeng, jadi setiap kelompok UMKM itu kita bentuk semacam kepengurusan yang tidak sifatnya yang rumit ya, hanya untuk semacam apa sih koordinator lah gitu. Nah, jadi yang kita berikan itu adalah memperkenalkan produk, meningkatkan omset, gimana cara melejitkan omset ini, terus bagaimana mengiklankan produk. Jadi kita ajari dengan menggunakan media online, foto. Jadi kita kasih kursus moto dengan fotografi dengan HP gadget yang dia miliki. Nah, on cost-nya adalah on cost dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu masih jalan ya Bu? Masih sampai sekarang. Cuman kan tidak ada tenaga gitu loh. Business Development Services. Bagus itu. Makasih ya Pak diperjelas. Itu baru dengar sih. Itu akan sangat membantu meningkatkan kepatuhan. At least dimulai dengan kepatuhan formal. Nah, kalau soal materi kan kalau sudah didampingi oleh konsultan, yang pasti formal jalan, material jalan. Ngikutlah ya. Iya, karena kan sudah didampingi cara menghitung ini kan, dan mendampingi di dalam menghitung pajak ini juga kan nggak selamanya ya. Begitu dia paham kan dia ini, tapi dia tetap kan sudah bisa gitu loh. Betul. Bagus itu. Saya pikir sih konsultan pajak udah bisa ini kan. Terus mendampingi tax center juga oke. Dan kita dari kami itu banyak juga program yang pro bono ya, edukasi ke masyarakat. Gitu. Dan itu besar pengaruhnya di ini kepatuhan itu, karena kan memang harusnya sih dari sejak dia buka usaha sudah ditekankan mengenai apa yang harus dia lakukan. Jadi jangan yang kita sodori, kamu kalau nggak begini, akan disanksi. Jangan itu dulu, karena ya jangan ada nanti marah. Kok ini ketakutan? Jadi ngomong Jangan. Jadi dari statistik Ibu yang tadi sampaikan itu ya, UMKM itu jumlahnya ternyata 99%. Terus dari PDB-nya yang seksi kan PDB ya, ternyata 60% lebih. Makanya kita perkasa. Makanya benar ekonomi kita gotong royong. Betul. Jadi kalau lihat kita bicara teks, nah kan itu bicara teks kayak katanya 6-9%, berarti sebenarnya masih banyak banget yang bisa digali kan dari UMKM. Sebenarnya gini, harapan kita tuh UMKM tumbuh berkembang. Jadi dia mulai jadi SME, dia akan menjadi middle, kan small, medium, small, micro ini kan, dia akan menjadi medium kan. Bagusnya itu jadi dididik oleh konsultan ini, didampingi, dia tumbuh besar kan, diberi ini. Dan satu hal lagi dengan program BDS itu, dia bisa merasakan langsung uang pajak. Itu yang selalu saya sampaikan. Karena dia dibiayai oleh pajak. Betul. Jadi saya waktu ngomong, nah kalau ibu mempertanyakan kemana uang pajak, nih salah satunya mendidik ibu ini. Jadi Bu, kembalikan biar kembalikan supaya nanti yang lain merasakan. Itu saya siap jadi ininya nanti mentor. Kita banyak tenang, ada Bu Catur, tenang lah itu.
Luar biasa berarti. Ini saking serunya. Sepertinya kita bisa udah sampai di segmen akhir acara ya Pak dan Ibu. Serius gak berasa kan Pak Asih? Masih ada 8 pertanyaan saya buat Bu Catur itu. Kayaknya kita mesti bersambung ya Bu Catur buat di lain hari ya. Bersambung ya. Di luar nanti tinggal direkam sendiri di kapan. Emang asik banget ya buat saya yang justru sebenarnya masih baru banget di dunia perpajakan ini, melihat sudut pandang dari Pak Asih yang sudah lama, Ibu Catur yang berbagi pengalaman juga sebenarnya mulai tercerahkan ya. Mudah-mudahan nanti para pendengar podcast dari IKPI juga akan bisa merasakan bahwa sebenarnya kepatuhan itu bukan untuk ditakuti, jangan jadi momok yang menakutkan, tapi justru kita lebih tingkatkan awareness-nya, lebih tahu. Makanya berkaca dari para Gen Z aja hasil surveinya percaya ya. Jadi kita semangat. Jadi tambah edukasinya, tambah pengetahuannya tentang perpajakan sehingga kepatuhan itu bukan untuk ditakuti. Seperti itu ya Bu. Sekarang memang sasarannya harus Gen Z. Karena dia adalah calon. Dia pemilik dunia ini saat ini. Iya, calon pemimpin masa depan, calon yang investor masa depan. Jadi kalau dalam satu kalimat, jadi edukasi itu jauh lebih penting daripada sanksi. Betul. Edukasi. Walaupun edukasi itu mereka bisa belajar sendiri, tinggal kita yang menyediakan sarana edukasi. Itu aja peran. Jadi jangan powernya yang main itu, tapi power menyediakan sarana untuk edukasi. Baiklah, sekarang sangat optimis. Terima kasih Bu Catur dan Pak Asih atas bagi ilmunya. Jadi semoga dari pemerintah, DJP dan juga konsultan pajak akan membantu edukasi lebih banyak lagi bersama generasi Gen Z ke depannya. Baik. Amin. Baik, untuk podcast hari ini terima kasih banyak. Saya bantu akhiri. Selamat sore dan selamat meneruskan harinya dan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.